Secara logika militer, pesantren ini seharusnya sudah rata dengan tanah. Pesawat tempur musuh sudah membidik tepat di atas atap. Pasukan darat bersenjata lengkap sudah mengepung dari segala penjuru. Tidak ada benteng beton, tidak ada senjata anti serangan udara. Hanya gubuk bambu dan santri bersarung. Tapi, tahukah Anda, di mata pilot pesawat tempur itu, dia tidak melihat pesantren. Dia justru melihat lautan api yang berkobar dahsyat, menjilat langit. Dan di mata pasukan darat musuh, mereka tidak melihat santri. Mereka lari terberit-berit karena melihat ribuan pasukan raksasa berjubah putih dengan pedang menyala yang siap menebas leher mereka. Siapa sebenarnya pasukan misterius itu? Ilmu perisai macam apa yang dimiliki Kiai As'ad Syamsul Arifin hingga bom pun takut untuk meledak di wilayahnya? Inilah kisah sisi lain perjuangan kemerdekaan yang tidak tertulis di buku sejarah sekolah. Kisah tentang jenderal perang yang tidak memegang pistol, tapi memegang komando langit. Tahan napas Anda. Kisah ini akan membongkar rahasia spiritual di balik kemerdekaan bangsa kita. Ini bukti bahwa bambu runcing hanyalah syariat. Namun kekuatan doa ulama adalah hakikat yang menghancurkan penjajah. Jika Anda siap menjadi saksi sejarah gaib ini, tekan tombol subscribe dan like sekarang juga sebagai bentuk mahabbah cinta kita kepada pahlawan nasional dan waliullah ini. Tulis Kio Bultu atau Al-Fatihah di kolom komentar khusus untuk KHR As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Mari kita buka tabir pasukan langit ini. Matahari belum sepenggalah naik ketika suara burung gagak memecah kesunyian hutan Sukorejo. Tahun itu, 1908, kawasan yang kini dikenal sebagai pusat pendidikan Islam besar di Jawa Timur itu masih berupa belantara yang wingit. Orang Jawa bilang, "Jalmo moro jalmo mati." Siapa manusia yang datang, dia akan mati. Hutan itu bukan hutan biasa. Itu adalah keraton bagi para lelembut, makan gembong, dan pusat kerajaan jin di ujung timur Pulau Jawa. Di sanalah, seorang pemuda dengan tatapan mata tajam namun teduh, As'ad Syamsul Arifin, berdiri memegang sebilah parang. Di belakangnya, sang ayah, Kiai Syamsul Arifin, duduk bersila di atas sebuah batu datar, memutar tasbih yang butirannya terbuat dari kayu stigi. As'ad, suara Kiai Syamsul Arifin terdengar berat dan berwibawa, menembus desau angin hutan yang anehnya terasa panas, meski udara pagi itu dingin. "Dalem, Abah," jawab As'ad muda, menundukkan kepala takzim. "Tempat ini, tanah ini, bukan tanah kosong. Di sini, padat, penuh sesak," kata sang ayah, matanya terpejam. Tapi As'ad tahu, pandangan batin abahnya sedang menembus dimensi yang tak kasat mata. Kita diperintahkan oleh guru agung kita, Habib Hasan bin Toha, Al-Musawa dan Syekhona Khalil Bangkalan, untuk menancapkan tongkat di sini. Tapi penghuninya tidak terima. As'ad muda mengangguk. Sejak hari pertama mereka membabat alas, gangguan tak henti-hentinya datang. Bukan sekadar nyamuk malaria atau ular berbisa. Di malam hari, suara gamelan sering terdengar bertalu-talu dari tengah rimbunnya pohon jati. Padahal, desa terdekat berjarak puluhan kilometer. Para santri penderek pengikut yang jumlahnya hanya hitungan jari, sering melihat bayangan hitam raksasa, berdiri di balik pohon, mengawasi dengan mata merah menyala. "Malam ini, kau yang harus menghadapi mereka. As'ad, Abah akan memagar dari dalam lopo gubuk surau. Kau keluarlah, temui pemimpin mereka. Katakan kita di sini bukan untuk menjajah, tapi untuk menyembah Allah." Perintah Kiai Syamsul. Malam pun turun dengan cepat. Kegelapan di hutan Sukorejo terasa pekat, seolah menyerap cahaya bulan. As'ad muda, yang kelak akan menjadi kiai besar dengan karomah luar biasa, melangkah keluar dari area kecil yang sudah dibersihkan. Ia mengenakan sarung lusuh dan kopiah hitam yang agak miring. Bibirnya tak henti melafalkan hizib yang diajarkan gurunya. Baru 50 langkah ia berjalan menjauh dari gubuk ayahnya. Suasana berubah drastis. Angin berhenti berhembus. Kesunyian yang mencekam, menyergap. Tiba-tiba, di hadapannya, kabut tebal muncul dari tanah. Dari dalam kabut itu, terdengar suara geraman yang menggetarkan dada. Bukan suara harimau, melainkan suara yang seolah berasal dari perut bumi. "Hei,
manusia, berani sekali kau menginjak halaman rumahku." Suara itu bergema di kepala Asad, bukan di telinganya. Asad berhenti. Ia menancapkan tumitnya kuat-kuat ke tanah. Ia tidak gentar. Syekhona Khalil pernah mengajarkan bahwa takut kepada selain Allah adalah bentuk kesyirikan yang halus. "Assalamualaikum, wahai hamba Allah dari bangsa yang lain," sapa As'ad dengan suara lantang namun tenang. Kabut itu perlahan memadat, membentuk sosok tinggi besar yang menyerupai panglima perang zaman kerajaan kuno, namun dengan aura yang gelap dan menekan. Di belakang sosok itu, As'ad melihat melalui mata batinnya yang mulai terbuka lebar malam itu, ribuan makhluk dengan berbagai rupa. Ada yang berwajah hewan, ada yang seperti api yang berkobar, dan ada yang seperti asap hitam pekat. Mereka mengepung Asad. "Pergi, atau darahmu akan kami jadikan tumbal tanah ini," ancam sosok pemimpin jin itu. Asad tersenyum tipis. "Tanah ini milik Allah. Bumi ini hamparan sajadahnya. Kami datang ke sini untuk mendirikan pesantren, tempat asma Allah dikumandangkan. Jika kalian juga hamba Allah, seharusnya kalian senang. Jika kalian ingkar, maka ketahuilah bahwa batil pasti hancur oleh yang hak." Pemimpin jin itu meraung, menciptakan gelombang angin yang membuat pohon-pohon jati di sekitar mereka berderak seakan mau roboh. "Kami sudah ribuan tahun di sini. Kau anak kemarin sore mau mengusir kami." "Aku tidak mengusir," kata Asad. Tangannya kini memegang tasbih pemberian gurunya. "Tapi aku menawarkan perjanjian. Kalian boleh tinggal di sini, tapi ada batasnya. Kalian pindah ke sisi utara dan barat hutan. Jangan ganggu santri yang mengaji. Jangan ganggu orang yang sholat. Jika kalian setuju, kita hidup berdampingan. Jika tidak..." Asad tidak meneruskan kalimatnya. Ia memejamkan mata, memusatkan roh-handro kekuatan batin yang telah dilatihnya bertahun-tahun lewat puasa dan tirakat. Ia membaca asma Allah dengan hentakan nafas yang teratur. Seketika, tubuh Asad muda memancarkan cahaya putih yang menyilaukan dalam pandangan mata batin para jin. Cahaya itu panas membakar bagi mereka yang berniat jahat, namun sejuk bagi mereka yang beriman. Ribuan pasukan jin di belakang pemimpin itu menjerit ketakutan, mundur teratur, seolah didorong oleh tembok api yang tak terlihat. Sang pemimpin jin, yang menyadari bahwa pemuda di hadapannya bukanlah manusia sembarangan, melainkan waliullah yang dijaga malaikat, akhirnya menundukkan kepalanya. Aura gelapnya memudar, berganti menjadi wujud yang lebih sopan layaknya seorang sesepuh. "Ampun. Cahayamu terlalu panas, Tuan Muda," rintih jin itu. "Baiklah, kami mengakui kekuasaan Allah yang ada pada dirimu. Kami akan menepi. Kami akan pindah ke bagian hutan yang kau tunjuk." As'ad menurunkan tangannya. Cahaya itu meredup, kembali menjadi keteduhan. "Dan satu lagi," tambah Asad. "Apa itu?" "Kelak akan datang masa di mana tanah ini akan dihujani api dan besi oleh manusia-manusia serakah dari negeri jauh penjajah. Saat itu terjadi, aku menagih janji persaudaraan sesama makhluk Allah. Kalian harus bantu menjaga rumah Allah ini." Sang jin menatap Asad dengan hormat. "Demi Allah Tuan, jika saat itu tiba, panggil kami. Kami akan menjadi pagar betismu. Kami akan menjadi pasukan bayangan yang tak terlihat oleh mata musuhmu." Malam itu, di tengah hutan Sukorejo yang angker, sebuah perjanjian gaib telah ditandatangani. Bukan di atas kertas, melainkan di alam ruhani. As'ad kembali ke gubuk ayahnya dengan tubuh basah oleh keringat dingin, sisa energi di zikir. Namun, dengan hati yang lapang, Kiai Syamsul Arifin menyambutnya dengan senyum simpul. "Sudah selesai, Asad." "Sampun, Abah." "Bagus. Ingat nak, mereka makhluk halus. Mereka bisa berubah janji. Kuncinya ada pada istiqomah kita. Selama santri di sini tidak bermaksiat, pagar gaib itu akan kokoh. Tapi jika santri mulai lalai, tembok itu akan retak." As'ad muda mengangguk, meresapi nasihat itu. Ia tidak tahu bahwa puluhan tahun kemudian, perjanjian malam itu akan menjadi penentu hidup dan mati ribuan orang. Bahwa pasukan yang ia temui malam ini, kelak akan benar-benar ia butuhkan saat moncong meriam Belanda mengarah tepat ke gerbang pesantren. Di kejauhan, auman harimau terdengar lagi. Tapi kali ini, bunyinya bukan ancaman, melainkan seperti auman penjaga yang setia. Hutan Sukorejo telah takluk,
menjadi benteng spiritual yang sedang menunggu takdir sejarahnya. Puluhan tahun berlalu sejak perjanjian di hutan angker Sukorejo. Pohon-pohon jati yang dulu menjadi saksi bisu, kini telah digantikan oleh bangunan-bangunan pesantren yang kokoh. Santri-santri berdatangan dari berbagai penjuru Nusantara, memenuhi setiap sudut surau dan bilik pondok. Sukorejo tidak lagi wingit, melainkan semarak dengan lantunan Al-Quran dan disikir yang tak henti-hentinya. Kiai Asad Syamsul Arifin, yang kini telah menjadi kiai sepuh dengan janggut memutih, memancarkan wibawa yang luar biasa. Tatapan matanya masih setajam dulu, namun kini lebih dalam, seolah menembus batas-batas alam. Ilmu laduni dan kasyaf, kemampuan melihat hal gaib yang dianugerahkan Allah kepadanya, semakin tajam. Ia seringkali tahu apa yang akan terjadi, jauh sebelum peristiwa itu benar-benar menampakkan diri. Suatu malam, di tahun 1942, saat udara Situbondo terasa sangat gerah, Kiai Asad sedang menyendiri di makbaroh pemakaman sang ayah. Rembulan bersinar terang, memandikan batu nisan dengan cahaya keperakan. Angin malam membawa aroma melati dan kemenyan yang oleh santri dianggap sebagai tanda kehadiran para wali. Tiba-tiba, keheningan itu terpecah oleh suara aneh. Bukan suara manusia, bukan pula suara binatang. Suara itu seperti desingan angin yang sangat cepat, diikuti oleh dentuman keras, seolah ada sesuatu yang jatuh dari langit dan menghantam jauh di balik bukit. Kiai Asad membuka mata. Matanya menatap ke arah timur laut, tempat matahari terbit. Sekelebat, ia melihat gambaran yang mengagetkan. Ribuan manusia berbaris rapi, memakai seragam lusuh berwarna hijau. Mereka bukan orang pribumi, wajahnya asing, dan mereka membawa senjata panjang yang belum pernah ia lihat. Di atas mereka, bayangan besar menyerupai burung besi, terbang rendah, menukik tajam. Kring, kring, kring. Belum sempat Kiai Asad mencerna penglihatannya, kentongan pesantren dipukul bertalu-talu. Itu adalah kode darurat. Dengan langkah tenang, Kiai Asad bangkit dan berjalan menuju pusat pesantren. Di sana, para santri dan beberapa kiai muda sudah berkumpul dengan wajah cemas. Salah seorang santri berlari tergopoh-gopoh. "Kiai, kabar buruk, ada kapal-kapal besar mendarat di pantai. Orang-orang Jepang datang." Mereka menyerbu Kiai. Kiai Asad mengangguk perlahan. "Betul, Abah sudah melihatnya. Sekarang bukan saatnya panik. Ini adalah takdir Allah. Perang besar telah tiba di tanah kita." Sejak hari itu, kehidupan di pesantren Sukorejo berubah drastis. Ceramah di dalam rumah Kiai tidak hanya berisi kajian kitab kuning, tetapi juga strategi menghadapi penjajah. Kiai Asad mulai mengajarkan para santri tentang pentingnya menjaga tanah air, bahwa membela bangsa dari penjajah adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Tidak hanya teori, Kiai Asad juga menginstruksikan para santri untuk melatih diri secara fisik. Setiap pagi, sebelum subuh, area lapangan pesantren dipenuhi dengan santri-santri yang berlatih silat tradisional. Mereka belajar jurus-jurus pencak silat dari berbagai aliran. Diajarkan langsung oleh beberapa pendekar yang sengaja dipanggil Kiai Asad. Namun, bukan hanya kekuatan fisik yang ditekankan. Kiai Asad juga mengajarkan riadoh dan dizikir khusus untuk menguatkan mental dan batin para santri. Ingat nak, Kiai Asad sering berpesan kepada santrinya yang bersemangat, kekuatan sejati bukan hanya dari otot dan senjata. Kekuatan sejati itu dari hati yang bersih, dari keyakinan yang kokoh kepada Allah. Senjata bisa hancur, tapi iman tidak akan pernah patah. Beberapa kiai muda dan pendekar yang datang ke pesantren agak keheranan. "Kiai, kenapa kita harus melatih ilmu kebal atau pukulan jarak jauh? Musuh kita punya senapan dan meriam. Bukankah lebih baik kita sembunyi dan berdoa?" tanya salah seorang pendekar dengan nada ragu. Kiai Asad tersenyum. "Jangan salah sangka. Saudaraku, kita melatih ini bukan untuk sombong, bukan untuk pamer kesaktian. Ini adalah ikhtiar usaha kita. Kita mempersiapkan diri lahir dan batin. Musuh kita memang kuat senjatanya, tapi mereka tidak punya iman kita. Dan di balik setiap latihan ini, ada doa dan munajat yang menyertai. Lagi pula," lanjut Kiai Asad, matanya menerawang, "penjajah ini, mereka bukan hanya menyerang fisik kita. Mereka ingin membunuh ruh kita.
agama kita. Mereka ingin mengadu domba kita. Dan untuk melawan itu, kita butuh kekuatan yang tak hanya terlihat. Pada suatu siang yang terik, Kiai Asad memanggil beberapa santri pilihan ke dalamnya. Mereka adalah santri-santri yang paling tekun beribadah, paling cepat menyerap ilmu, dan memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Nak, beberapa hari ini, Abah mendapat isyarah dari alam gaib. Banyak leluhur dan wali-wali Allah di Jawa yang sudah meninggal. Ruh mereka gelisah. Mereka memberi kabar bahwa sebentar lagi akan ada seruan penting dari guru agung kita, Hadratus Syekh Hashim Asari di Tebuireng. Jelas Kiai Asad. Para santri terdiam, mendengarkan setiap kata kiai mereka dengan seksama. Seruan itu, lanjut Kiai Asad, suaranya kini lebih rendah dan penuh makna, adalah seruan untuk jihad, seruan untuk mengusir penjajah, dan kita, pesantren ini, akan menjadi salah satu tombak terdepan dalam pertempuran suci ini. Seorang santri muda bernama Abdullah, yang dikenal paling cerdas, memberanikan diri bertanya, "Tapi Kiai, bagaimana caranya kita tahu seruan itu? Apakah Kiai akan mengirim utusan ke Tebuireng?" Kiai Asad tersenyum tipis. "Utusan akan datang. Tapi kabar yang paling jelas akan datang melalui cara yang berbeda. Siapkan hati kalian, kuatkan di zikir kalian, dan jangan gentar. Karena di setiap langkah kita, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang berjuang di jalannya." Mata batin Kiai Asad kembali melihat gambaran yang ia lihat di makam ayahnya. Malam itu, ribuan tentara asing berbaris. Namun, kini ia juga melihat barisan santri bersarung dan bersenjatakan bambu runcing, berdiri gagah di hadapan mereka. Di langit, ada bayangan yang lebih besar dan tak kasat mata, seolah mengawasi dan bersiap membantu. Kiai Asad tahu, masa-masa penuh ujian dan keajaiban akan segera tiba. Pagar gaib yang dulu ia bangun di hutan angker, kini akan diuji kekuatannya di tengah gemuruh perang. Oktober tahun 1945, udara di Jawa Timur terasa panas. Bukan hanya karena kemarau yang panjang, tetapi karena api revolusi yang sedang membara. Kabar kemerdekaan yang diproklamirkan di Jakarta pada bulan Agustus memang sudah terdengar, namun kegembiraan itu berumur pendek. Tentara Sekutu Nika membonceng pasukan Inggris, mendarat di Surabaya dengan niat licik, merebut kembali tanah jajahan yang baru seumur jagung merdeka itu. Di pesantren Sukorejo, ketegangan itu dirasakan berbeda oleh Kiai Asad. Di dalam dadanya, bergemuruh firasat yang kian hari kian kuat. Beliau sering terjaga di sepertiga malam terakhir. Bukan hanya untuk tahajud, tapi merasakan getaran tanah yang seolah menangis meminta darah syuhada. Suatu sore, saat langit berwarna jingga kemerahan seperti darah, seorang kurir khusus tiba di gerbang pesantren. Napasnya memburu, pakaiannya berdebu tebal, dan kuda yang ditungganginya berbusa mulutnya. Ia membawa sebuah pesan lisan yang sangat rahasia dan mendesak dari Jombang. "Kiai," ucap kurir itu sambil mencium tangan Kiai Asad dengan takzim, namun tergesa. "Hadratus Syekh Hashim Asari memanggil panjenengan Anda. Para ulama se-Jawa dan Madura akan berkumpul di Bubutan, Surabaya. Situasi genting. Inggris mengancam akan meratakan Surabaya jika kita tidak menyerah." Kiai Asad mengangguk. Wajahnya tenang. Tidak ada guratan ketakutan sedikitpun. "Kapan?" "Besok, Kiai, harus besok." Jarak Situbondo ke Surabaya di tahun 2020 bukanlah jarak yang dekat. Jalanan rusak, penuh dengan pos pemeriksaan tentara Jepang yang masih tersisa, dan patroli sekutu, kendaraan umum nyaris lumpuh. Namun, Kiai Asad hanya tersenyum tipis. "Istirahatlah, kau lelah. Biar aku yang berangkat malam ini." Malam itu, setelah sholat Isya, Kiai Asad berpamitan kepada para santri senior. Ia hanya membawa tongkat kayu kesayangannya dan bekal seadanya yang dibungkus kain sarung. Tidak ada mobil mewah, tidak ada pengawalan ketat. Beliau berjalan kaki keluar dari gerbang pesantren. Disinilah salah satu karomah keajaiban beliau terlihat oleh mata batin para santri khas khusus. Begitu Kiai Asad melangkahkan kaki keluar desa, tubuhnya seolah menyatu dengan bayang-bayang malam. Langkah kakinya santai, tidak berlari, namun setiap kali kakinya menyentuh tanah, bumi seolah melipat dirinya sendiri. Ilmu melipat bumi. Pohon-pohon di kanan kiri jalan berlalu
dengan kecepatan yang tak masuk akal. Angin malam menjadi kendaraannya. Jarak ratusan kilometer yang seharusnya ditempuh berhari-hari dengan jalan kaki, dilalui Kiai Asad hanya dalam hitungan jam. Menjelang subuh, sosok bersahaja itu sudah berdiri di depan kantor PCNU di Jalan Bubutan, Surabaya. Di dalam gedung tua itu, asap rokok kelembak menyan mengepul tebal, bercampur dengan aroma kopi panas. Puluhan ulama besar dengan wajah-wajah teduh, namun tegas sudah berkumpul. Ada Kiai Wahab Kesbullah, Kiai Bisri Sansuri, dan tentu saja Sang Mahaguru Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang duduk di ujung meja dengan sorot mata yang meneduhkan sekaligus membakar semangat. "Asad, kau sudah sampai," sapa Kiai Hasyim dengan suara beratnya. "Dalam, Kiai," jawab Kiai Asad, langsung duduk bersimpuh di dekat gurunya tanpa terlihat lelah sedikitpun. Pertemuan itu bukanlah rapat biasa. Itu adalah majelis penentuan nasib bangsa. Setelah melalui perdebatan fikih yang mendalam dan munajat kepada Allah, Kiai Hasyim Asy'ari akhirnya mengetukkan palu sejarah. Keluarlah fatwa yang kelak dikenal sebagai resolusi jihad. Hukum memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan kita adalah fardu ain wajib bagi setiap individu, bagi tiap-tiap orang Islam yang berada dalam jarak 94 km dari tempat masuknya musuh. Suara Kiai Hasyim menggelegar di ruangan itu, merasuk ke dalam tulang sumsum setiap ulama yang hadir. Bagi yang mati dalam perang ini, mereka adalah syuhada. Dan bagi yang memecah belah persatuan, wajib hukumnya dibunuh. Kiai As'ad merasakan darahnya mendidih. Ini bukan lagi soal politik, ini soal iman. Membela tanah air adalah bagian dari iman. Tugas berat kini ada di pundaknya. Membawa api resolusi ini ke ujung timur Jawa, memobilisasi massa, dan menyiapkan pasukan tempur. Sekembalinya ke Sukorejo, Kiai Asad tidak membuang waktu. Ia mengumpulkan seluruh santri dan masyarakat desa di halaman pesantren. Ribuan orang hadir, tua muda, laki-laki perempuan. Di atas mimbar, Kiai Asad mencabut kerisnya, keris pusaka yang jarang sekali ia keluarkan. "Santri-santriku, bapak-bapak tani, saudara-saudaraku," teriak Kiai Asad lantang. "Guru kita telah memanggil, agama kita telah memanggil. Tanah air kita sedang diinjak-injak oleh sepatu laras penjajah. Apakah kalian rela masjid kita dihancurkan? Apakah kalian rela ibu dan istri kalian dinistakan? Tidak." Gemuruh jawaban ribuan orang mengguncang langit Sukorejo. "Maka dengarkan, jual sapi kalian, jual tanah kalian, belikan pedang, belikan golok. Jika tidak punya uang, asah bambu runcing kalian. Kita berangkat ke Surabaya. Kita jemput syahid atau hidup mulia." Hari-hari berikutnya adalah kesibukan yang luar biasa. Pesantren berubah menjadi barak militer. Laskar Sabilillah untuk kiai dan orang tua, dan Laskar Hizbullah untuk pemuda dan santri dibentuk. Kiai Asad sendiri yang memimpin latihan mental. Beliau mengijazahkan amalan-amalan khusus, hizib nasyar, hizib autad, dan doa-doa kekebalan untuk membentengi diri dari peluru musuh. Namun, ada satu persiapan rahasia yang dilakukan Kiai Asad sendirian. Pada malam Jumat Legi, sehari sebelum keberangkatan pasukan inti ke Surabaya, Kiai Asad berjalan seorang diri menuju batas hutan angker di utara pesantren, tempat perjanjian masa mudanya dulu dibuat. Di bawah pohon beringin tua yang akar gantungnya menjuntai seperti rambut raksasa, Kiai Asad menancapkan tongkatnya ke tanah. "Assalamualaikum, wahai rijulul ghaib, wahai hamba-hamba Allah yang tidak terlihat mata," bisik Kiai Asad. Angin berdesir kencang, daun-daun berguguran, suara geraman halus terdengar, lalu mewujud menjadi suara yang ia kenal puluhan tahun lalu. "Waalaikumsalam Tuan Guru, kami sudah mendengar seruan itu. Langit di atas pesantren ini merah membara oleh doa-doa kalian. Janji itu kini kutagih," kata Kiai As'ad tegas. "Besok, santri-santriku akan berangkat ke medan laga. Tubuh mereka hanyalah daging dan tulang yang lunak, sementara musuh membawa besi dan api. Aku meminta kalian, atas izin Allah, lindungi pesantren ini saat kami pergi, dan bagi kalian yang kuat, ikutlah bersama kami. Jadilah perisai yang tak terlihat. Kaburkan pandangan musuh, melencengkan peluru mereka.
Sosok bayangan itu menunduk hormat. Demi Allah, Tuan Guru, ribuan pasukan kami dari bangsa jin Muslim sudah bersiaga. Kami akan menjaga setiap jengkal tanah ini. Dan sebagian dari kami akan terbang ke Surabaya, menjadi bayangan di balik bambu runcing santri-santrimu. Kiai Asad mengangguk puas. Ia tahu, perang di Surabaya nanti akan menjadi neraka dunia. Tapi dengan ikhtiar fisik para santri dan bantuan pasukan tak kasat mata ini, ia yakin kemenangan atau setidaknya perlawanan yang membuat musuh gentar ada di tangan umat Islam. Fajar menyingsing. Truk-truk tua dan dokar sudah berbaris. Kiai Asad naik ke atas truk paling depan. Di belakangnya, ratusan santri terpilih dengan ikat kepala merah putih dan bambu runcing yang telah didoakan, siap menyongsong maut. Dan di atas mereka, di awan-awan yang berarak menuju Surabaya, pasukan lain yang tak terlihat juga sedang bergerak. Perang 10 November sudah di depan mata. Surabaya, awal November tahun 1945, kota ini bukan lagi kota pelabuhan yang sibuk dan indah. Surabaya telah berubah menjadi neraka dunia. Asap hitam membumbung tinggi dari gedung-gedung yang terbakar, menghalangi sinar matahari, membuat siang hari terasa seperti senja yang kelabu. Bau amis darah bercampur dengan sengitnya aroma mesiu dan reruntuhan. Beton yang hangus menyesakkan dada, siapa saja yang menghirupnya. Pasukan Kiai Asad tiba di pinggiran kota saat dentuman meriam kapal perang Inggris mulai mengguncang tanah. Mereka bergabung dengan ribuan santri lain dari Jombang, Kediri, dan Cirebon yang sudah lebih dulu tiba. Pemandangan di sana sungguh tak seimbang. Di satu sisi, tentara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua berbaris rapi dengan seragam lengkap, tank Sherman yang moncongnya mengancam, dan pesawat tempur Thunderbolt yang siap menjatuhkan bom kapan saja. Di sisi lain, para santri hanya mengenakan sarung, baju koko lusuh, kopiah, dan menenteng bambu runcing, serta beberapa senapan rampasan dari tentara Jepang yang jumlahnya terbatas. Namun, ada satu hal yang dimiliki santri yang tak dimiliki tentara Inggris. Nyali yang tak takut mati. Jangan berpencar, tetap dalam satu komando, teriak Kiai Asad di tengah hiruk-pikuk suara tembakan. Beliau memosisikan pasukannya di sektor pertahanan Jembatan Merah, salah satu titik paling krusial. Pertempuran pecah dengan brutal. Pasukan Inggris yang meremehkan kaum sarungan itu terkejut setengah mati. Mereka mengira akan dengan mudah melibas para pribumi ini dalam hitungan jam. Namun, yang mereka hadapi adalah gelombang manusia yang meneriakkan, Allahu Akbar, tanpa henti, maju menerjang hujan peluru, tanpa rasa takut sedikitpun. Di tengah kekacauan itu, sosok Kiai Asad menjadi pusat ketenangan. Beliau tidak tiarap, tidak pula berlindung di balik tembok tebal. Beliau duduk bersila di atas sebuah tikar pandan yang digelar di reruntuhan sebuah toko, seolah sedang mengajar ngaji di pendopo pesantren. Tasbih di tangannya berputar cepat. Bibirnya tak henti merapalkan hizib nasyir. Tiba-tiba, suara desingan yang mengerikan terdengar dari langit. Wuushe. Para santri yang berada di dekat Kiai Asad panik. Itu adalah suara mortir kaliber besar yang ditembakkan dari jarak jauh. Kiai, awas, mortir, teriak seorang santri bernama Soleh, sambil berusaha menarik lengan gurunya untuk berlindung. Tapi Kiai Asad bergeming. Ia membuka matanya sejenak, menatap ke langit, lalu tersenyum tipis. Duduklah, Soleh. Jangan lari. Itu ndak bakal meledak, ucapnya santai. Benar saja, mortir itu jatuh menghantam tanah, hanya berjarak 5 meter dari tempat Kiai Asad duduk. BUKK. Tanah bergetar hebat. Debu beterbangan. Tapi, hening. Tidak ada ledakan. Mortir itu menancap di tanah seperti batang pohon mati, bisu dan tak berfungsi. Para santri yang sudah tiarap sambil menutup telinga perlahan mengangkat kepala, menatap benda maut itu dengan mata terbelalak. Bah, bagaimana Kiai tahu? Tanya Soleh dengan suara gemetar. Abah mendengar suaranya. Jawab Kiai Asad tenang. Setiap peluru punya nyawa. Kalau dia bertasbih, dia tidak akan meledak melukai orang beriman. Tapi kalau suaranya diam, itu yang bahaya. Keajaiban tidak berhenti di situ. Di garis depan, pertempuran jarak dekat terjadi.
pasukan Inggris menembakkan senapan mesin brand mereka ke arah barisan santri yang maju dengan bambu runcing. Secara logika, tubuh manusia akan hancur tercabik peluru kaliber besar itu. Namun, pemandangan aneh terjadi. Banyak santri yang seolah memiliki lapisan udara di depan tubuh mereka. Peluru-peluru itu terlihat melenceng beberapa inci sebelum menyentuh kulit, atau kadang memantul seperti menabrak dinding baja yang tak terlihat. Semangat juang santri semakin membara. Mereka merasa ada kekuatan lain yang melindungi mereka. Sementara itu, di kubu tentara Inggris, kepanikan yang tidak masuk akal mulai melanda. Seorang penembak jitu Gurkha, tentara bayaran Inggris yang bersembunyi di menara sebuah gedung, mengintip melalui lensa bidiknya. Ia membidik dada Kiai Asad yang sedang duduk berdoa. Jaraknya ideal, anginnya tenang. Ini sasaran empuk. Namun, saat ia hendak menarik pelatuk, matanya terbelalak ngeri. Melalui lensa itu, ia tidak hanya melihat Kiai Asad. Di sekeliling Kiai tua itu, ia melihat sosok-sosok tinggi besar, berjubah putih dengan wajah yang tidak jelas, melayang di udara sambil memegang pedang api. Sosok-sosok itu menatap tajam ke arah si penembak jitu. Tangan tentara Gurkha itu gemetar hebat, keringat dingin mengucur deras. Ia mencoba menembak, tapi jarinya kaku seolah terkunci. Tiba-tiba, senapannya meledak sendiri di tangannya, melukai wajahnya. Ia menjerit kesakitan dan ketakutan, bukan karena lukanya, tapi karena apa yang ia lihat. Ghost, there are ghosts helping them. Hantu, ada hantu yang membantu mereka, teriak tentara itu sambil berlari meninggalkan posnya, membuat bingung komandannya. Di bawah sana, Kiai Asad tersenyum simpul. Ia tahu, teman-teman dari hutan Sukorejo sedang menepati janji mereka. Pasukan jin muslim itu bekerja dalam diam, mengacaukan pandangan musuh, membuat senjata macet, dan menyebarkan rasa teror di hati para penjajah yang sombong. Hari berganti malam, namun pertempuran tak kunjung usai. Logistik menipis, para santri mulai kelaparan. Kiriman nasi bungkus dari dapur umum seringkali terhambat oleh blokade musuh. Ang Kiai, santri-santri lemas, nasi sudah habis. Lapor seorang komandan regu. Kiai Asad menunjuk sebuah keranjang anyaman bambu yang tertutup kain di sudut ruangan. Ambillah di situ, bagikan ke semua orang. Tapi ingat, jangan dibuka kain penutupnya. Ambil saja dari celah anyaman. Dengan ragu, santri itu merogoh keranjang kecil itu. Ia mengambil satu bungkus nasi. Merogoh lagi, ada lagi. Ia terus mengambil sampai puluhan, bahkan ratusan bungkus nasi keluar dari keranjang yang secara logika hanya muat 10 bungkus itu. Keranjang itu seolah tersambung langsung dengan gudang makanan di surga. Semua pasukan macan kenyang malam itu memulihkan tenaga untuk pertempuran esok hari. Puncak pertempuran terjadi pada tanggal 10 November ember pagi. Inggris yang marah besar karena Jenderal Malabi tewas membombardir Surabaya dari laut, darat, dan udara. Langit Surabaya runtuh. Namun, di tengah kiamat kecil itu, Kiai Asad berdiri tegak, memimpin doa hizib yang menggelegar lebih keras dari suara bom. Anjaha, Alju, Anjaha, Kule. Setiap kali Kiai Asad menghentakkan kakinya ke tanah saat berdoa, semangat para santri seolah diisi ulang. Mereka maju menerjang tank-tank baja hanya dengan berbekal keyakinan. Salah satu tank Inggris yang hendak melindas barisan santri tiba-tiba mogok mendadak. Rantainya putus, padahal tidak ada yang menembaknya. Para kru tank yang keluar melarikan diri bersaksi bahwa mereka melihat raksasa menahan laju tank mereka dengan tangan kosong. Surabaya memang hancur lebur secara fisik. Ribuan syuhada gugur membasahi bumi pertiwi dengan darah wangi mereka. Tapi secara mental, Inggris kalah telak. Mereka gagal menaklukkan Surabaya dalam 3 hari, seperti sesumbar mereka. Mereka butuh 3 minggu, itu pun dengan kerugian besar dan rasa malu yang luar biasa. Saat pasukan akhirnya ditarik mundur untuk menyusun strategi gerilya, Kiai Asad menatap kota Surabaya yang membara untuk terakhir kalinya. Ia melihat ribuan roh syuhada tersenyum naik ke langit, diantar oleh para malaikat. Dan di antara asap hitam itu, ia juga melihat pasukan jin perlahan memudar kembali ke alamnya setelah tugas mereka selesai di kota ini. Tugas di sini selesai.
Gumam Kiai Asad lirih. Tapi perang belum berakhir. Mereka akan mengejar kita sampai ke lubang semut. Kita pulang ke Sukorejo, kita siapkan benteng terakhir di sana. Tahun ke-1947, langit Jawa Timur kembali kelabu. Perjanjian Linggarjati telah dikhianati. Belanda, yang kini membonceng Nika Netherlands Indies Civil Administration, melancarkan agresi militer satu kali ini. Taktik mereka jauh lebih licik. Mereka tidak langsung menyerbu dengan tank-tank besar ke desa-desa terpencil, melainkan mengirimkan hantu-hantu. Mereka terlebih dahulu, unit intelijen khusus, Nevis. Pesantren Sukorejo di Situbondo telah ditandai dengan tinta merah di peta markas besar Belanda di Surabaya. Mereka tahu, pesantren ini bukan sekadar tempat mengaji. Ini adalah jantung perlawanan. Dari sinilah logistik dikirim ke hutan-hutan, dan dari sinilah semangat jihad dipompa ke nadi para pejuang gerilya. Belanda sadar, selama Kiai Asad masih tegak berdiri, perlawanan rakyat di Tapal Kuda Jawa Timur bagian timur tidak akan pernah mati. Kita tidak bisa menyerang frontal. Terlalu berisiko. Hutan di sana terlalu lebat, dan fanatisme pengikutnya berbahaya. Ujar Mayor van der Plas dalam sebuah rapat tertutup. Kita butuh mata. Kita harus tahu letak gudang senjata mereka, di mana kiai itu tidur, dan berapa kekuatan real mereka. Kirim telik sandi mata-mata. Maka, diutuslah dua orang pribumi pengkhianat. Sebut saja Paiman dan Suroto. Mereka adalah penduduk lokal yang tergiur iming-iming gulden, uang Belanda dan jaminan keselamatan. Tugas mereka sederhana. Menyusup ke Sukorejo, berpura-pura menjadi santri kelana, atau pedagang. Menggambar peta pesantren, lalu melaporkannya kembali. Paiman dan Suroto bukanlah orang sembarangan. Mereka memiliki ilmu kanuragan bela diri dan sedikit ilmu hitam. Mereka membawa jimat pelindung agar tidak terdeteksi. Mereka tertawa meremehkan cerita-cerita mistis tentang Kiai Asad. Ah, itu cuma dongeng untuk menakuti anak kecil, kata Paiman sambil mengepulkan asap rokok kelembak menyan. Kiai itu cuma manusia biasa, kalau ditembak, ya mati. Kalau dibohongi, ya percaya. Sore itu, menjelang maghrib, mereka berdua tiba di perbatasan desa Sumberjo. Matahari mulai tenggelam, menyisakan semburat merah darah di ufuk barat. Suara azan saab-saub terdengar dari menara masjid pesantren. Namun, di dalam-dalam pesantren, Kiai Asad yang sedang mengambil air wudhu, tiba-tiba berhenti. Air di gayungnya bergetar. Beliau menatap ke arah gerbang desa dengan pandangan tajam. Mata batinnya menangkap dua titik hitam legam yang bergerak mendekat, bukan warna pakaiannya, tapi warna auranya. Aura pengkhianatan yang busuk. Kiai Asad memanggil lurah pondok ketua keamanan santri. Kang, tolong bilang ke santri, penjaga gerbang, jangan ada yang keluar malam ini. Dan kalau melihat orang bingung di depan gapura desa, biarkan saja. Jangan disapa, jangan diganggu. Itu tamu yang sedang diajak main sama penjaga kita. Lurah pondok mengangguk patuh. Meski ia tidak sepenuhnya paham maksud sang kiai, Paiman dan Suroto terus berjalan. Menurut peta yang mereka pegang dan ingatan mereka sebagai warga lokal, gerbang masuk pesantren Sukorejo tinggal 100 meter lagi, tepat setelah tikungan pohon asam besar. Mereka berbelok di tikungan itu dengan percaya diri. Tapi seketika, langkah mereka terhenti mendadak. Mulut mereka menganga lebar. Mata mereka terbelalak, nyaris keluar. Suroto, apa mataku yang salah? Gagap Paiman. Di hadapan mereka, tidak ada jalan setapak berbatu. Tidak ada gapura bambu, tidak ada bangunan masjid atau bilik santri. Yang ada di depan mereka adalah lautan api yang berkobar hebat setinggi pohon kelapa. Api itu menjelat skelet langit malam, mengeluarkan hawa panas yang menyengat kulit. Di tengah kobaran api itu, terlihat ribuan ular raksasa sebesar batang pohon kelapa yang melilit satu sama lain, mendesis mengerikan, siap memangsa siapa saja yang berani melangkah masuk. Gila! Kebakaran besar. Pesantrennya terbakar, teriak Suroto panik. Bukan! Ini bukan kebakaran biasa, lihat itu! Paiman menunjuk ke tengah api. Di sana, ia melihat sosok-sosok hitam tinggi besar bermata merah, yang berdiri tegak memegang gada berduri,
menatap lurus ke arah mereka. Mereka berdua mundur ketakutan. Mereka mencoba mencari jalan memutar lewat sawah di sebelah kiri. Tapi anehnya, begitu mereka menoleh ke kiri, pemandangan sawah yang hijau itu berubah menjadi jurang tanpa dasar yang gelap pekat. Suara jeritan-jeritan memilukan terdengar dari dalam jurang itu. Mereka mencoba lari ke kanan, ke arah hutan jati. Tapi hutan itu tiba-tiba merapat. Pohon-pohon jati itu seolah hidup akar-akarnya, bergerak seperti tentakel gurita yang hendak membelit kaki mereka. Kita terjebak, Man. Kita terjebak. Suroto mulai menangis histeris. Ilmu kanuragan dan jimat yang mereka banggakan seolah tak berguna sama sekali di hadapan ilusi mengerikan ini. Sebenarnya, apa yang terjadi? Di mata para santri yang sedang berjaga di pos ronda, pemandangan itu sungguh menggelikan. Mereka melihat dua orang asing berdiri di tengah jalan, hanya berjarak 50 meter dari gerbang. Dua orang itu bertingkah seperti orang gila. Mereka berlari ke sana kemari dalam lingkaran kecil, berteriak-teriak ketakutan, menutupi wajah seolah menghindari api, dan melompat-lompat seolah menghindari jurang. Padahal, di depan mereka hanyalah jalan tanah yang datar dan sepi. Itu orang gila atau orang mabuk, Kang? Tanya santri muda, Esti. Ingat dawuh Kiai, biarkan saja. Itu tamu yang niatnya jelek. Mereka sedang kena wibawa pagar gaib. Bisik santri senior, itulah kekuatan pagar gaib yang dibangun Kiai Asad. Bukan tembok beton, bukan kawat berduri, tapi pagar spiritual yang memanipulasi pandangan dan mental musuh. Bagi orang yang berniat baik, Sukorejo tampak indah dan damai. Tapi bagi yang berniat jahat, tempat itu berubah menjadi neraka atau labirin yang menyesatkan. Semalaman suntuk Paiman dan Suroto disiksa oleh halusinasi mereka sendiri. Mereka merasa berlari berkilo-kilometer menghindari kejaran api dan ular. Padahal mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama, sampai kaki mereka melepuh dan tenaga mereka habis terkuras. Saat fajar menyingsing dan suara azan subuh berkumandang, ilusi itu perlahan memudar. Paiman dan Suroto jatuh pingsan di tanah. Kelelahan luar biasa. Dengan pakaian sobik-sobik dan wajah pucat pasi seperti mayat, setelah sholat subuh, Kiai Asad berjalan santai menuju gerbang desa. Diikuti beberapa santri, beliau melihat dua tubuh yang tergeletak itu. Bawa mereka masuk, beri minum air kelapa muda, kasih makan, jangan dipukul. Perintah Kiai Asad lembut. Ketika Paiman dan Suroto sadar, mereka mendapati diri mereka berada di serambi masjid yang sejuk. Tidak ada api, tidak ada ular, tidak ada jurang. Di hadapan mereka, duduk seorang kiai tua yang tersenyum ramah. Namun sorot matanya membuat nyali mereka ciut sekecil biji sawi. Bagaimana tidurnya semalam, Nyenyak? Tanya Kiai Asad ringan. Paiman dan Suroto langsung bersimpuh, mencium kaki Kiai Asad sambil menangis terseduh-seduh. Tubuh mereka gemetar hebat. Mereka sadar, mereka berhadapan dengan waliullah yang tidak bisa ditembus oleh tipu daya duniawi. Ampun Kiai, ampun, kami salah. Kami disuruh Belanda, kami khilaf. Ratap Suroto. Kiai Asad menepuk pundak mereka pelan. Pulanglah, katakan pada tuan-tuan Belandamu itu, Sukorejo ini bukan sekadar tanah dan bangunan. Di sini ada penjaga yang tidak tidur. Kalau mereka mau datang baik-baik sebagai tamu, kami terima. Tapi kalau mau datang membawa api, maka api itu akan membakar mereka sendiri. Kiai Asad lalu memberikan mereka bekal uang sekadarnya untuk ongkos pulang. Ini untuk beli jajan anak istrimu. Jangan makan uang darah dari penjajah lagi. Itu panas di perut, panas di akhirat. Paiman dan Suroto pulang dengan rasa malu yang menghunjam dada. Mereka gagal total. Kepada komandan Belanda, mereka tidak berani menceritakan kebenaran tentang api dan ular itu karena takut dianggap gila. Mereka hanya melapor. Tempat itu angker, Tuan. Tidak bisa dipetakan. Kompas kami rusak, jalanan berubah-ubah. Belanda marah besar mendengar laporan yang tidak masuk akal itu. Mayor van der Plas menggebrak meja. Omong kosong, mistik pribumi tolol. Kalau intelijen gagal, kita pakai cara keras. Siapkan artileri, siapkan pasukan infanteri. Minggu depan, kita ratakan pesantren itu dengan tanah. Kiai Asad tahu, ujian yang sesungguhnya
baru akan dimulai. Pagar gaib tahap pertama berhasil menghalau mata-mata, tapi kini musuh akan datang dengan kekuatan penuh untuk menghancurkan fisik pesantren. Dan untuk itu, Kiai Asad harus menyiapkan pertahanan terakhir, memanggil pasukan langit untuk turun ke bumi secara nyata. Malam itu, bulan bersembunyi di balik awan hitam yang menggumpal tebal. Angin berhenti berhembus, menciptakan suasana mati yang membuat bulu kuduk meremang. Di desa Sumberjo, lampu-lampu minyak sengaja dipadamkan. Pesantren Sukorejo gelap gulita. Namun di dalamnya, ribuan jantung berdegup kencang menahan napas. Laporan intelijen santri benar. Belanda tidak main-main. Kali ini, satu kompi penuh pasukan KNIL, Tentara Kerajaan Hindia Belanda bersenjata lengkap, didukung oleh 2 truk pengangkut personel dan sebuah panser lapis baja, bergerak perlahan mengepung pesantren dari 4 penjuru mata angin. Suara deru mesin panser yang berat terdengar seperti geraman monster besi yang lapar akan darah. Di dalam masjid utama, Kiai Asad Syamsul Arifin duduk bersila di mihrab. Di hadapannya, terhampar sajadah tua. Di belakangnya, ratusan santri terpilih duduk diam, memegang tasbih dan bambu runcing. Tidak ada isak tangis. Hanya gumaman dizikir hasbunallah wa ni'mal wakil yang berdengung rendah seperti suara lebah. Jangan ada yang bergerak sebelum ada komando dari saya, bisik Kiai Asad. Suaranya pelan, tapi terdengar jelas di telinga setiap santri. Seolah dibisikkan langsung, malam ini kita tidak bertarung sendirian. Tamu-tamu Allah akan datang. Di luar pagar pesantren, Mayor van der Plas menurunkan teropong malamnya. Ia tersenyum sinis. Gelap sekali. Mereka pikir kegelapan bisa menyembunyikan mereka. Bodoh, Sersan. Perintahkan pasukan Alfa masuk dari utara, Bravo dari selatan. Tembak siapa saja yang membawa senjata. Ratakan tempat ini. Siap, Mayor. Pasukan Belanda mulai merangsek maju. Sepatu laras mereka menginjak ranting kering, menimbulkan bunyi krak yang memecah kesunyian. Anjing-anjing pelacak yang dibawa Belanda tiba-tiba berhenti melangkah. Mereka, hewan yang biasanya ganas itu, mendadak melolong panjang menyayat hati, lalu meringkuk ketakutan dengan ekor di antara 2 kaki. Mereka menolak maju, seolah ada tembok tak kasat mata yang menghalangi. Ada apa dengan anjing-anjing bodoh ini? Umpat seorang kopral Belanda sambil menendang anjingnya. Saat itulah, perubahan atmosfer terjadi. Kiai Asad di dalam masjid mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Matanya terpejam, air matanya menetes. Beliau memanggil janji lama, janji yang diikat di hutan angker puluhan tahun silam. Ya masyarul jin. Ya ibadallah Ainioni. Ainioni. Bismillah, wahai golongan jin, wahai hamba Allah, bantulah aku, dengan izin Allah. Seketika, udara di sekitar pesantren menjadi sangat dingin, menusuk tulang sumsum. Kabut tebal berwarna putih susu turun entah dari mana, menyelimuti area perkebunan tebu di sekitar pesantren. Dari balik kabut itu, mata para tentara Belanda terbelalak. Awalnya mereka mengira itu adalah asap dari granat asap. Tapi kemudian, dari dalam kabut, muncul sosok-sosok bayangan. Bukan 1 atau 2, tapi ribuan. Sosok-sosok itu tinggi besar, jauh melebihi tinggi manusia normal. Mereka mengenakan jubah putih panjang yang berkibar-kibar, meski tidak ada angin. Wajah mereka tidak terlihat jelas, tertutup sorban atau cahaya yang menyilaukan, namun aura kewibawaan dan kengerian yang mereka pancarkan begitu dahsyat. Siapa mereka? Apakah itu pasukan bantuan dari desa lain? Teriak seorang prajurit Belanda. Tidak mungkin. Intel bilang mereka cuma punya bambu runcing. Lihat itu, mereka membawa pedang bercahaya, balas temannya dengan suara gemetar. Di mata tentara Belanda yang mulai panik, mereka melihat ribuan pasukan berjubah putih itu berbaris rapat mengelilingi pagar pesantren, membentuk benteng manusia, atau bukan manusia yang mustahil ditembus. Kuda-kuda para kavaleri Belanda meringkik histeris, melempar penunggangnya, lalu lari tunggang langgang, menabrak pepohonan. Mayor van der Plas yang memantau dari kejauhan, merasa darahnya membeku. Melalui teropongnya, ia melihat pemandangan yang tak masuk di akal. Di atas kubah masjid pesantren, ia melihat sosok raksasa duduk bersila bayangan hitam yang besarnya melebihi bangunan masjid itu sendiri,
sedang memutar tasbih raksasa. Setiap butir tasbih yang diputar menimbulkan suara gemuruh seperti guntur di langit. Gila, ini gila, desis Mayor van der Plas. Tangannya gemetar hebat hingga teropongnya jatuh. Tembak, tembak mereka semua. Itu cuma tipuan mata. Tembak, teriaknya histeris lewat radio. Para tentara yang ketakutan itu menekan pelatuk senapan mesin mereka membabi buta. Doh, 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 doh. Peluru berhamburan membelah malam. Ribuan butir timah panas dimuntahkan ke arah barisan jubah putih itu. Namun, keanehan terjadi lagi. Peluru-peluru itu seolah menembus asap. Sosok-sosok berjubah putih itu tidak jatuh, tidak berdarah, bahkan tidak bergeming. Peluru-peluru itu justru terlihat berbelok arah, menghantam pohon, tanah, atau memantul kembali ke arah penembaknya. Setan! Mereka hantu! Peluru tidak mempan. Jadi, para tentara, mental mereka runtuh seketika. Di dalam masjid, para santri mendengar suara tembakan yang gencar. Namun tidak ada satupun peluru yang menembus dinding kayu masjid. Mereka merasa aman, seolah berada di dalam kubah besi. Kiai Asad masih khusyuk dalam munajatnya. Beliau tahu, pasukan jin muslim dari Alas Roban dan pantai utara telah turun gunung. Mereka tidak membunuh, tapi mereka meneror jiwa musuh. Mereka menampakkan wujud asli mereka yang mengerikan bagi orang kafir, namun menyejukkan bagi orang mukmin. Salah satu santri yang memiliki kepekaan batin, Kang Dullah, memberanikan diri mengintip dari celah jendela. Ia melihat di halaman pesantren ada sosok tinggi berjubah hijau sedang berdiri tegak di depan pintu gerbang, menghalau panser Belanda hanya dengan rentangan tangan. Panser itu menderu-deru mesinnya. Rodanya berputar menggali tanah, tapi tidak bisa maju 1 sentimeter pun, seolah ditahan oleh tembok beton tak terlihat. Subhanallah, bisik Kang Dullah. Benar kata Kiai, kita tidak sendiri. Kepanikan di kubu Belanda mencapai puncaknya. Beberapa tentara mulai berhalusinasi. Mereka melihat bambu-bambu runcing yang dipegang santri berubah menjadi ular kobra raksasa yang siap mematuk. Mereka melihat parit selokan berubah menjadi sungai darah. Mundur, mundur! Teriak para prajurit tanpa menunggu komando. Formasi tempur yang rapi itu bubar. Panser lapis baja berputar arah dengan kasar, menabrak pohon kelapa hingga tumbang. Truk-truk pasukan bertabrakan satu sama lain. Dalam kekacauan, Major van der Plas yang masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, mencoba mengokang pistolnya sendiri. Ia membidik ke arah masjid. Aku tidak takut hantu. Aku tidak takut Kiai. Namun, sebelum ia sempat menarik pelatuk, sebuah suara bisikan terdengar tepat di telinganya. Suara yang dingin, berat, dan menusuk jantung. Pulanglah, atau kau tidak akan pernah melihat matahari lagi. Mayor itu menoleh cepat ke samping. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di dalam jeepnya. Tapi ia merasakan hembusan napas dingin di tengkuknya. Ketakutan purba mengambil alih logikanya. Mundur! Semua unit mundur! Kode hitam, kita mundur! Teriaknya lewat radio dengan suara serak. Malam itu, pasukan elit Belanda yang bersenjata modern lari terbirit-birit dari desa Sumbrejo. Mereka tidak dikalahkan oleh peluru santri. Mereka tidak dikalahkan oleh strategi perang. Mereka dikalahkan oleh ketakutan mereka sendiri. Oleh pasukan haib yang menjaga marwah para ulama. Kiai Asad mengakhiri doanya dengan sujud syukur yang panjang. Kabut putih perlahan menipis. Sosok-sosok jubah putih itu perlahan memudar. Menyatu kembali dengan angin malam. Suara lolongan anjing berhenti. Hening kembali menyelimuti Sukorejo. Alhamdulillah, ucap Kiai Asad lirih. Beliau mengusap wajahnya yang basah. Mereka sudah pergi. Tapi ingat anak-anakku, ini belum selesai. Besok mereka akan kembali dengan senjata yang lebih besar. Mereka akan menembak dari jarak jauh karena takut mendekat. Kita harus siap. Para santri menatap kiai mereka dengan pandangan takjub bercampur haru. Malam ini, mereka belajar satu hal. Bahwa ketika Allah berkehendak menolong hambanya, maka makhluk yang tidak masuk akal pun akan menjadi tentaranya. Pagi itu, matahari terbit dengan malu-malu di ufuk timur Situbondo. Ayam jantan berkokok parau, seolah enggan menyambut hari. Di markas darurat Belanda
yang didirikan di lapangan tebu sejauh 3 km dari pesantren Sukorejo. Suasana tegang masih terasa. Mayor van der Plas tidak tidur semalaman. Matanya merah, bukan karena kantuk, tapi karena amarah yang memuncak. Harga dirinya sebagai perwira lulusan Akademi Militer Eropa hancur lebur gara-gara kejadian semalam. Ia menolak percaya pada hantu. Baginya, apa yang dilihat pasukannya semalam pasti akibat gas halusinogen atau taktik psikologis licik kaum pribumi. Lupakan serangan infanteri, bentaknya pada rapat staf pagi itu. Ia memukul meja lipat hingga kopi di atasnya tumpah. Mereka pakai sihir. Baik, kita lihat apakah sihir mereka bisa menahan ledakan high eksplosif. Siapkan meriam howitzer 105 mm. Siapkan mortir 80. Kita ratakan tempat itu dari sini. Jangan ada sisa bangunan berdiri. Perintah itu segera dilaksanakan. 3 pucuk meriam besar dan deretan pelontar mortir disiapkan. Moncong-moncong besi pembunuh itu diarahkan tegak lurus ke langit. Dengan koordinat yang sudah dikunci, tepat di titik tengah pesantren Masjid Jami Sukorejo. Sementara itu, di dalam pesantren, Kiai Asad sedang menyapu halaman masjid dengan sapu lidi. Sikapnya tenang sekali, seolah tidak ada ancaman perang. Namun, para santri tahu, setiap gerakan menyapu Kiai Asad adalah bentuk pembersihan energi negatif. Anak-anakku, panggil Kiai Asad tanpa menghentikan sapuannya. Masuklah ke dalam parit perlindungan yang sudah kita gali. Jangan ada yang berdiri di tanah lapang. Sebentar lagi akan ada kiriman paket dari Tuan-Tuan Londo. Kiai tidak ikut sembunyi? Tanya lurah pondok cemas. Abah di sini saja, menjaga pintu, jawab beliau singkat sambil tersenyum. Kiai Asad kemudian duduk di beranda masjid, meletakkan tongkatnya di samping, dan mulai membaca ratib Al-Hadad dengan suara lantang. Dua AR, suara dentuman pertama terdengar dari kejauhan. Tanah bergetar. Sebuah peluru artileri melesat di udara, membelah langit, menciptakan suara desingan nging yang mengerikan. Para santri di dalam parit menutup telinga dan memejamkan mata, pasrah menunggu ledakan. Peluru itu jatuh tepat di tengah halaman pesantren, hanya 10 meter dari tempat Kiai Asad duduk. Para santri menahan napas. Detik demi detik berlalu. 1, 2, 3. Hening. Tidak ada ledakan. Tidak ada api. Tidak ada jeritan. Peluru besi sebesar bayi manusia itu menancap di tanah, mengepulkan sedikit asap panas, tapi dia membisu. Kiai Asad bahkan tidak berkedip. Beliau terus memutar tasbihnya. Duar, duar, duar. Belanda tidak berhenti. Mereka menembakkan rentetan berikutnya. Hujan bom benar-benar terjadi. Langit Sukorejo dipenuhi benda-benda mematikan yang berjatuhan. Namun, pemandangan ajaib terjadi di depan mata ratusan saksi. Sebagian besar peluru itu jatuh melenceng jauh. Ada yang jatuh di sungai, ada yang jatuh di kebun kosong. Bahkan ada yang meledak di udara sebelum menyentuh tanah, seolah menabrak kubah kaca raksasa yang menaungi pesantren. Beberapa peluru yang berhasil masuk ke area pesantren mengalami nasib serupa dengan peluru pertama, menjadi besi tua yang bisu. Salah satu mortir jatuh menggelinding tepat ke kaki seorang santri yang sedang gemetar di dalam parit. Santri itu menjerit histeris, mengira tamat riwayatnya. Tapi mortir itu hanya tuk menyentuh sandalnya, lalu diam. "Jangan disentuh, itu panas," teriak Kiai Asad memperingatkan. Biarkan saja, isinya sudah diambil sama malaikat. Di pos artileri Belanda, kebingungan mulai melanda. "Lapor, Mayor, target tidak hancur. Asap yang terlihat di sana sangat minim." Lapor pengamat artileri lewat radio. "Mustahil, koordinat sudah tepat. Periksa amunisi. Jangan-jangan kadaluarsa," teriak van der Plas, frustrasi. "Tembak lagi. Naikkan sudut elevasi. Pakai peluru pembakar." Para kru meriam bekerja keras. Mereka memasukkan peluru baru dengan tergesa-gesa. Keringat bercucuran, hati mereka mulai ciut. Mereka mendengar desas-desus bahwa tempat yang mereka serang ini keramat. Salah satu kru meriam, seorang prajurit muda berdarah Ambon yang dipaksa ikut KNIL,
Merasa tangannya kaku saat memegang peluru, ia mendengar suara bisikan halus dari laras meriam itu. "Jangan tembak, jangan tembak." Tapi komandan Belanda di belakangnya membentak. "Cepat masukkan, tembak!" Prajurit itu memasukkan peluru. Penarik picu ditarik. Kabum! Bukan pesantren yang meledak, tapi meriam itu sendiri yang meledak di tempat. Laras bajanya pecah berkeping-keping. Ledakan dahsyat terjadi di dalam markas Belanda. Api menyambar tumpukan amunisi di sebelahnya, menciptakan reaksi berantai yang mengerikan. Ah! Jeritan kesakitan terdengar di mana-mana. Para tentara Belanda terpental. Asap hitam pekat membumbung tinggi dari markas mereka sendiri. Mayor van der Plas terlempar dari kursinya. Wajahnya hitam, terkena jelaga. Telinganya berdenging hebat. Ia melihat kekacauan di sekelilingnya. Meriam andalannya hancur lebur. Anak buahnya berlarian dengan tubuh terbakar. "Senjata makan tuan," desis sersan tua di sebelahnya yang terluka parah. "Kita kualat, Mayor. Kita menyerang orang suci." Di pesantren Sukorejo, Kiai Asad menghentikan jikirnya. Beliau menatap kepulan asap hitam di kejauhan di arah markas Belanda dengan tatapan sedih. Tidak ada sorak-sorai kemenangan di wajahnya. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," ucap Kiai Asad lirih. "Loh Kiai, kenapa innalillahi? Bukankah musuh hancur?" tanya lurah pondok heran. "Mereka juga manusia, Kang. Mereka hancur karena kesombongan mereka sendiri. Senjata itu punya nyawa. Kalau dipaksa menyerang kekasih Allah, dia akan marah dan menyerang tuannya sendiri." Jelas Kiai Asad bijak. Kiai Asad kemudian berdiri, memandang sekeliling pesantren yang penuh lubang bekas jatuhnya peluru. Tapi tidak ada satupun bangunan yang roboh, dan tidak ada satupun santri yang terluka parah, hanya lecet karena terpleset saat lari. "Tapi ingat," lanjut Kiai Asad, wajahnya berubah serius. "Kejadian hari ini akan membuat mereka semakin gila. Mereka akan mendatangkan pesawat pembom dari Surabaya. Pagar jaib kita kuat, tapi kita tidak boleh takabur dan menantang maut terus-menerus. Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar menyelamatkan nyawa. Maksud Kiai, kita harus pindah. Kita kosongkan pesantren ini sementara waktu. Kita bawa penduduk desa mengungsi. Kita tarik pasukan ke hutan Baluran. Di sana, di rumah asli para sahabat kita jin, kita akan lebih aman. Biarkan Belanda membom bangunan kosong. Jangan biarkan mereka membunuh umat." Keputusan berat itu diambil. Strategi perang gerilya semesta. Pesantren bukan lagi soal bangunan fisik, tapi di mana kiai dan santri berada, disitulah pesantren berdiri. Sore itu juga, iring-iringan panjang mulai bergerak keluar dari Sukorejo. Santri memanggul kitab kuning dan beras. Ibu-ibu menggendong bayi. Kiai Asad berjalan paling belakang, menjadi benteng penutup. Sebelum meninggalkan gerbang desa, Kiai Asad menoleh sekali lagi ke arah pesantren yang ia bangun dengan darah dan air mata. Beliau menancapkan tongkatnya di tanah. "Titip rumah ini?" "Ya," bisik beliau pada angin sore, dan seolah menjawab, daun-daun pohon kelapa melambai serentak, dan suara auman harimau terdengar sayup dari arah hutan. Menyambut kedatangan rombongan pejuang ke wilayah kekuasaan rimba. Perang kota telah usai. Kini saatnya perang gerilya di hutan Baluran dimulai. Hutan Baluran yang terletak di ujung timur Pulau Jawa bukanlah hutan sembarangan. Orang-orang Belanda sering menyebutnya Afrika van Java karena hamparan sabananya yang luas dan kering. Namun di balik itu, terdapat hutan belantara yang rapat, penuh dengan jurang terjal, gua-gua gelap, dan hewan buas yang tak terhitung jumlahnya. Disinilah Kiai Asad membawa ratusan pengikutnya santri, orang tua, perempuan dan anak-anak untuk bersembunyi dan menyusun kekuatan. Perjalanan long march dari desa Sumbrejo menuju pedalaman Baluran sungguh menyiksa fisik. Kaki-kaki para santri lecet dan berdarah tertusuk duri tanaman bekol yang tajam. Persediaan air menipis di tengah teriknya matahari yang memanggang bebatuan vulkanik. Kiai, anak-anak sudah tidak kuat. Mereka kehausan. Lapor seorang ibu sambil menggendong anaknya yang menangis lirih karena bibirnya pecah-pecah. Kiai Asad berhenti. Ia memandang sekeliling. Tanah di situ tandus, kering kerontang. Secara logika, mustahil ada mata air di ketinggian dan kegersangan seperti ini.
Namun, Kiai Asad tersenyum meneduhkan. Istirahatlah sebentar. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang berjuang mati kehausan, ucap beliau. Kiai Asad berjalan menuju sebuah batu besar di bawah pohon kesambi tua. Beliau menengadahkan tangan, berdoa sejenak, lalu menghentakkan tongkat kayunya ke tanah di dekat batu itu sebanyak 3 kali. Tuk, tuk, tuk. Bismillah. Ajaib, dari celah tanah yang retak dan kering itu, tiba-tiba merembes air. Awalnya kecil, lalu membesar menjadi pancuran air yang jernih dan dingin. Para santri bersorak pelan. Alhamdulillah, mereka segera mengisi bumbung-bumbung bambu dan meminumnya dengan rakus. Air itu terasa manis dan segar, memulihkan tenaga yang hilang seketika. Ambil secukupnya, jangan berebut, dan jangan lupa sisakan genangan untuk hewan-hewan hutan. Ini rumah mereka juga, pesan Kiai Asad. Setelah dahaga terpuaskan, rombongan melanjutkan perjalanan hingga mencapai sebuah lembah tersembunyi yang dikelilingi tebing curam. Di sanalah mereka mendirikan tenda-tenda darurat dari dedaunan dan kain sarung. Pesantren alam pun berdiri, namun ujian belum selesai. Malam pertama di Baluran adalah malam yang mencekam. Begitu matahari tenggelam, suara hutan berubah menjadi orkestra teror. Suara jangkrik digantikan oleh lolongan serigala hutan dan geraman berat yang membuat darah berdesir. Herenggik, para santri yang berjaga di luar tenda, gemetar. Mereka melihat sepasang mata kuning menyala di balik semak-semak. Bukan satu pasang, tapi puluhan. Makan, Kiai. Ada makan, bisik santri penjaga dengan suara tercekat. Benar saja, dari kegelapan, muncul seekor harimau Jawa Panthera tigris, sondeka berukuran raksasa. Lorengnya tegas, ototnya menyembul kuat, dan taringnya terlihat saat ia menguap. Di belakangnya, kawanan macan tutul dan macan kumbang juga menampakkan diri. Mereka mengepung perkemahan santri. Para ibu memeluk anak-anak mereka erat-erat, menutup mulut agar tidak menjerit. Santri Laskar Hizbullah sudah siap mencabut golok. Meski tangan mereka gemetar, melawan satu harimau saja mustahil. Apalagi sekawanan. Kiai Asad keluar dari tendanya dengan tenang. Ia memberi isyarat tangan agar para santri menurunkan senjata. Jangan angkat senjata. Sarungkan golokmu, mereka bukan musuh. Perintah Kiai Asad. Kiai Asad berjalan seorang diri, mendekati harimau raksasa, yang tampaknya adalah pemimpin kawanan itu, Raja Hutan. Jarak mereka kini hanya tinggal 2 meter. Harimau itu menggeram rendah. Ekornya dikibas-kibaskan. Assalamualaikum, Kiai Gembong, sapa Kiai Asad dengan bahasa yang halus, menyebut harimau itu dengan sebutan hormat. Kami adalah tamu di sini. Kami sedang dikejar oleh orang-orang jahat yang ingin merusak tanah air kita. Kami menumpang berteduh. Jangan ganggu anak-anakku. Kami tidak akan mengganggu wilayahmu. Suasana hening yang menegangkan terjadi. Mata batin Kiai Asad dan mata harimau itu saling bertatapan. Terjadi dialog batin yang tak terdengar telinga manusia biasa. Harimau itu adalah manifestasi dari penjaga alam Baluran, yang sebagian juga ditunggangi oleh jin-jin korin, penunggu alas. Perlahan, harimau raksasa itu menurunkan posisi tubuhnya. Telinganya yang tadi tegak, kini turun. Ia mendengus pelan, lalu mendekati Kiai Asad dan menggesekkan kepalanya ke jubah Kiai Asad. Persis seperti kucing rumahan yang manja, anak pintar. Kiai Asad mengelus kepala hewan buas itu. Malam ini, kalian yang jaga kami. Ya, biar santri-santri bisa tidur nyenyak. Harimau itu mengaum pendek sebuah auman komando. Seketika, makan-makan lain yang tadi bersiaga menyerang, kini duduk menyebar di sekeliling perkemahan. Mereka berbaring menghadap keluar, memunggungi tenda santri. Mereka telah berubah fungsi dari predator menjadi anjing penjaga paling mematikan di dunia. Sementara itu, di tepi hutan, pasukan Belanda di bawah komando Mayor van der Plas akhirnya tiba. Mereka membawa pasukan khusus pelacak jejak Marsose yang terkenal kejam. Jejak mereka mengarah ke lembah ini, Mayor. Tapi, sersan pelacak ragu-ragu. Hutan ini aneh. Kompas saya berputar terus. Dan bau di sini. Bau anyir darah. Maju terus. Jangan pedulikan tahayul. Mereka cuma tikus yang sembunyi di lubang, bentak van der Plas.
pasukan Belanda masuk semakin dalam, tapi hutan baluran tidak menyambut mereka dengan ramah. Pohon-pohon berduri seolah bergerak menghalangi jalan. Akar-akar gantung menjerat kaki mereka hingga terjatuh. Dan yang paling parah adalah serangan psikologis. Di tengah kegelapan, tentara Belanda mulai mendengar suara-suara. "Grauk! Siapa itu?" teriak prajurit Belanda sambil menembak sembarangan ke arah semak. Hening, lalu tiba-tiba, dari atas pohon, seekor macan kumbang melompat turun, menyambar seorang tentara yang posisinya paling belakang, lalu membawanya naik kembali ke kegelapan pohon dalam hitungan detik. Jeritan prajurit itu hilang di telan malam. "Sniper! Mereka punya sniper!" teriak yang lain panik. "Bukan, itu binatang. Ada binatang buas." Kepanikan menyebar, formasi Belanda pecah. Mereka menembak ke segala arah, tapi musuh mereka adalah bayangan hitam yang bergerak secepat kilat. Di lembah persembunyian, Kiai Asad mendengar rentetan tembakan di kejauhan. Ia tersenyum tipis. "Tidur yang nyenyak, Nak," kata Kiai Asad pada santri-santrinya. "Penjaga kita sedang bekerja." Bagi Belanda, malam itu adalah neraka. Mereka tidak berhadapan dengan pasukan santri. Mereka berhadapan dengan murka alam. Ada tentara yang terperosok ke dalam jurang karena melihat jalan setapak yang ternyata ilusi. Ada yang digigit ular berbisa yang jatuh dari pohon. Dan ada yang lari terbirit-birit karena melihat harimau sebesar kerbau berdiri menghadang. Jalan mereka dengan mata merah menyala. Menjelang pagi, sisa pasukan Belanda keluar dari hutan dengan kondisi mengenaskan. Pakaian mereka cabik-cabik. Wajah mereka penuh luka cakar dan duri. Mayor Van der Plas kehilangan separuh anak buahnya, hilang di telan hutan, atau lari desersi karena gila ketakutan. "Tarik mundur," perintah mayor itu dengan suara lemah. Ia akhirnya menyadari satu hal. Musuhnya bukan hanya manusia. Musuhnya adalah tanah Jawa itu sendiri. Tanah, air, udara, dan hewan di pulau ini seolah bersatu melindungi sang kiai. Di dalam hutan, pagi itu disambut dengan kicauan burung yang merdu. Harimau-harimau penjaga telah kembali ke sarangnya di dalam gua, meninggalkan jejak kaki besar di sekitar tenda, sebagai bukti bahwa perlindungan Allah itu nyata. Para santri bangun dengan segar bugar. Mereka mulai belajar kehidupan baru, mengaji di bawah pohon, berlatih silat di atas batu sungai, dan menyusun strategi untuk merebut kembali kota. Di hutan baluran inilah mental mereka ditempa menjadi baja. Mereka bukan lagi sekadar santri. Mereka adalah tentara hutan yang siap menerkam kapan saja. Markas Belanda di Surabaya kini dipenuhi aura keputusasaan. Laporan kegagalan dari hutan baluran membuat para petinggi militer berang, tank hancur, meriam meledak sendiri, dan pasukan elit lari ketakutan dikejar harimau. Logika militer Eropa sudah macet total. "Kita tidak melawan tentara," gumam Mayor Van der Plas sambil menenggak gelas minumannya dengan tangan gemetar. "Kita melawan dukun. Kita melawan sihir hitam Jawa." Di sudut ruangan yang remang-remang, seorang pria pribumi bertubuh kurus, kering dengan mata cekung tersenyum licik. Dia adalah penasihat spiritual sesat yang dibayar mahal oleh Nika. Namanya Ki Suro Agul, seorang dukun ilmu hitam, pelarian dari Banyuwangi, yang terkenal dengan ilmu santet osingnya yang mematikan. "Tuan Mayor salah." Suara Ki Suro terdengar serak, seperti gesekan dua batu kali. "Itu bukan sihir hitam, itu ilmu putih. Ilmu para wali, besi dan mesiu Tuan tidak akan bisa menembusnya. Tuan butuh api untuk melawan cahaya. Apa maumu?" tanya Van der Plas kasar. "Sediakan saya 1 kamar kosong. 7 ayam cemani, ayam hitam legam, dan jangan ganggu saya selama 3 malam. Saya akan kirim rudal yang tidak bisa dilihat mata, tapi bisa meremukkan jantung kiai itu dari jarak jauh." Janji Ki Suro dengan mata berkilat jahat. Malam itu juga, di sebuah ruangan tertutup di markas Belanda, ritual terlarang dimulai. Bau kemenyan yang menyengat bercampur dengan bau amis darah memenuhi udara. Ki Suro Agul duduk bersila di tengah lingkaran raja. Di depannya, ada boneka jerami yang diikat dengan rambut, dan potongan kain sorban benda milik santri yang tertinggal di medan perang sebelumnya. Mulut Ki Suro merapal mantra-mantra kuno yang memanggil raja-raja demit, banaspati, dan siluman api dari dimensi bawah.
Hong Iloheng, Sang Hyang Betoro Kolo, Ingsun, Amata, Ajiku. Seketika, ruangan itu berguncang. Bayangan-bayangan hitam bermunculan dari dinding. Bola-bola api merah banaspati melayang-layang di udara, mendesis kelaparan. Pergi ke timur, cari hutan itu, hancurkan pagarnya. Makan jantung pemimpinnya, perintah Ki Suro, sambil menusukkan jarum emas ke dada boneka jerami itu. Sementara itu, di lembah hutan baluran, suasana malam yang biasanya tenang, mendadak berubah mencekam. Angin yang berhembus tidak lagi sejuk, melainkan membawa hawa panas yang tidak wajar. Bau busuk seperti bangkai tikus dan bunga kamboja layu, tiba-tiba menyergap hidung para santri. Di tenda perawatan, beberapa santri yang sedang tidur, tiba-tiba terbangun dan menjerit kesakitan. "Sakit, Kiai, sakit sekali," teriak seorang santri muda, sambil memegangi perutnya. Ia muntah. Tapi yang keluar bukan makanan, melainkan paku berkarat dan beling. Di tenda lain, seorang ibu mendadak kejang-kejang, matanya melotot putih, dan suaranya berubah menjadi geraman laki-laki kasar. "Matilah kalian! Matilah kalian!" Kepanikan melanda perkemahan. Ini bukan serangan mortir, ini serangan teluh. Kiai Asad, yang sedang sholat tahajud di atas batu datar di tepi sungai, merasakan getaran energi jahat itu menabrak dada kirinya. Duk, rasanya seperti dipukul palu godam. Namun, tubuh Kiai Asad tidak goyah sedikitpun. Beliau hanya mengernyitkan dahi. "Astagfirullah, rupanya mereka sudah main kasar," gumam Kiai Asad. Beliau segera bangkit dan memukul kentongan bambu dengan irama khusus. Tok 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 guh, tanda bahaya non-fisik. Semua santri berkumpul membuat lingkaran halkah. "Jangan ada yang putus, pegangan tangan. Baca ayat kursi sekuat tenaga," teriak Kiai Asad. Suaranya menggelegar mengalahkan suara angin ribut yang mulai datang. Para santri, meski ketakutan melihat teman-temannya muntah darah, segera mematuhi perintah guru mereka. Mereka duduk melingkar, dengan para wanita dan anak-anak di tengah. Kiai Asad berdiri di pusat lingkaran, sendirian. Langit di atas hutan baluran berubah warna menjadi merah darah. Ribuan bola api banaspati terlihat melayang turun seperti hujan meteor, siap membakar habis perkemahan itu. Suara tawa kuntilanak dan geraman genderuwo terdengar bersahut-sahutan, memekakan telinga. Inilah duel gaib yang sesungguhnya. Ki Suro Agul di Surabaya terus memompa energi jahatnya. "Hancur! Hancur kau Asad!" teriaknya sambil memelintir boneka jerami. Di baluran, Kiai Asad mengangkat tongkatnya ke langit. Beliau tidak merapal mantra. Beliau bermunajat kepada pemilik segala kekuatan. "Bismillahirrahmanirrahim, ma'asmihi syai'un fil ardi walafis, sama'ai wa huwa samiul alim," dari ujung tongkat. Kiai Asad memancar cahaya putih kebiruan. Cahaya itu melebar, membentuk kubah raksasa yang menaungi seluruh lembah. Ketika bola-bola api kiriman Ki Suro menabrak kubah cahaya itu, terdengar suara ledakan keras seperti petir. Belar, belar, bola-bola api itu pecah berkeping-keping, hancur menjadi debu. Namun serangan tidak berhenti. Ki Suro mengirimkan serangan gelombang kedua. Pasukan jin kafir berbentuk kalajengking dan kelabang raksasa yang merayap cepat di tanah, mencoba menembus celah pertahanan santri. Para santri yang melihat monster-monster itu mulai goyah zikirnya. "Jangan takut, itu cuma ilusi. Terus dizikir, la ilaha illallah," komando Kiai Asad. Kiai Asad menjejakkan kaki kanannya ke bumi 3 kali. "Ya ardu, ibtali, wahai bumi, telanlah." Tanah di sekitar lingkaran santri tiba-tiba merekah. Celah-celah tanah itu menyedot ribuan siluman kelabang, dan kalajengking itu masuk kembali ke perut bumi, diiringi jeritan-jeritan makhluk halus yang mengerikan. Kini, tinggal pertarungan head-to-head antara pengirim dan penerima. Ki Suro Agul di Surabaya merasakan perlawanan yang dahsyat. Keringat darah mulai mengucur dari pori-pori kulitnya. Ia sadar, lawannya bukan orang sembarangan. Ia mencoba menarik kembali ilmunya karena takut, tapi terlambat. Kiai Asad di hutan sana telah melakukan teknik pembalikan adatul bala. Kiai Asad memutar tasbihnya dengan arah berlawanan jarum jam, lalu menghentakkan napasnya. "Kembalilah kepada tuanmu.
Energi hitam pekat yang sudah terkumpul di atas langit baluran tiba-tiba berhenti. Lalu, dengan kecepatan kilat, energi itu berbalik arah, melesat kembali ke Surabaya seperti bumerang raksasa. Di markas Belanda, lampu-lampu bohlam tiba-tiba meledak pecah. Kaca-kaca jendela hancur berantakan. Ki Suro Agul menjerit histeris. Tidak, tubuh dukun itu terpental ke dinding, seolah ditabrak truk tak terlihat. Mulutnya menyemburkan darah hitam yang sangat banyak. Boneka jerami di tangannya terbakar habis dalam sekejap, membakar tangan Ki Suro hingga gosong. Ia mengejang-ngejang di lantai dengan mata melotot ngeri, seolah melihat malaikat maut datang mencabut nyawanya dengan kasar. Mayor van der Plas, yang menyaksikan kejadian itu dari balik pintu kaca, jatuh terduduk saking takutnya. Ia melihat sendiri bagaimana dukun andalannya tewas mengenaskan oleh senjatanya sendiri. Sementara itu, di hutan baluran, suasana kembali tenang. Angin panas berganti menjadi angin sepoi-sepoi yang sejuk. Bau busuk hilang, berganti wangi bunga melati. Santri-santri yang tadi sakit mendadak sembuh, muntah darah berhenti. Kiai Asad menurunkan tangannya. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Wajahnya pucat karena energi yang terkuras, tapi matanya bersinar penuh syukur. Alhamdulillah, yang batil telah sirna, bisik beliau. Kiai Asad kemudian duduk bersimpuh, menangis. Bukan menangis karena takut, tapi menangis karena kasihan pada nasib si dukun. Malang nian nasibmu, saudaraku, menjual akhirat demi dunia yang sedikit. Semoga Allah mengampunimu. Duel haib malam itu menjadi titik balik. Belanda menyadari bahwa mereka tidak punya cara apapun lagi untuk mengalahkan Kiai Asad baik secara militer, psikologis, maupun supranatural. Pintu kemenangan bagi para santri mulai terbuka lebar. Fajar kemerdekaan yang sesungguhnya sudah di depan mata. Tahun ke-1949, angin perubahan berhembus kencang di seluruh Nusantara. Setelah serangkaian pertempuran fisik yang melelahkan dan duel gaib yang mengerikan, moral pasukan Belanda di Jawa Timur benar-benar runtuh. Kematian Ki Suro Agul yang tragis menjadi pukulan telak terakhir bagi Mayor van der Plas. Ia menyadari bahwa ia sedang melawan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh buku manual militer manapun. Di markas besar Belanda di Surabaya, surat perintah penarikan pasukan akhirnya ditandatangani. Bukan karena mereka kehabisan peluru, tetapi karena mereka kehabisan nyali. Tekanan internasional melalui konferensi meja bundar KMB memaksa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Namun, bagi para prajurit yang pernah bertugas mengepung Sukorejo, alasan mundurnya mereka lebih pribadi. Mereka ingin pulang dengan selamat, jauh dari hutan hantu dan kiai sakti itu. Di hutan Baluran, kabar gembira itu datang bukan lewat radio, melainkan lewat firasat Kiai Asad. Pagi itu, beliau membasuh wajah di mata air barakah. Wajah beliau bersinar cerah. Beban berat yang selama bertahun-tahun menggelayut di pundaknya seolah terangkat. Kemas barang-barang. Perintah Kiai Asad kepada para santri. Kita pulang, rumah kita sudah rindu. Perjalanan pulang dari pengungsian menjadi pawai kemenangan yang mengharukan. Tidak ada sorak-sorai sombong. Yang ada hanya lantunan solawat badar yang menggema membelah hutan. Ratusan santri, warga desa, orang tua, dan anak-anak berjalan beriringan menuruni lembah. Saat mereka mencapai batas hutan, sebuah pemandangan ajaib terjadi untuk terakhir kalinya. Di tebing batu di atas mereka, harimau gembong sang raja hutan berdiri tegak menatap rombongan. Ia tidak mengaum garang, melainkan mengeluarkan suara dengusan panjang yang terdengar sedih. Ia seolah berpamitan. Kiai Asad berhenti sejenak, mengangkat tangannya melambai ke arah tebing itu. Terima kasih, sahabat, jagalah rimba ini, bisik beliau. Harimau itu kemudian berbalik dan menghilang ke dalam rimbunnya semak, menandai berakhirnya masa gerilya. Sore harinya, rombongan tiba di gerbang pesantren Sukorejo. Kondisi pesantren memang memprihatinkan. Dinding-dinding asrama penuh lubang peluru. Atap sirap banyak yang bocor. Halaman penuh dengan kawah bekas ledakan mortir yang gagal meledak. Rumput liar tumbuh tinggi di mana-mana. Namun, hal yang paling ajaib adalah Masjid Jami berdiri utuh, tanpa goresan sedikit pun. Seolah ada kubah kaca yang melindunginya dari segala mara bahaya,
selama ditinggalkan. Para santri langsung bersujud syukur di tanah berdebu itu. Tangis haru pecah. Mereka telah kembali ke rahim ibu kandung spiritual mereka. Namun, tugas Kiai Asad belum selesai. Sebelum memperbolehkan santri membersihkan area, Kiai Asad berjalan sendirian menuju titik tengah halaman pesantren, tempat di mana dulu ia menanam, tumbal, doa, dan tempat di mana pasukan jin menampakkan diri saat malam jahanam. Suasana hening seketika. Para santri mengamati dari kejauhan dengan takzim. Kiai Asad menancapkan tongkatnya. Ia memejamkan mata. Mata batinnya melihat ribuan sosok dari bangsa jin muslim masih berdiri siaga dalam mode tempur di sekeliling pesantren. Mereka setia memegang janji, menunggu perintah selanjutnya. Assalamualaikum, wahai tentara Allah yang tak terlihat. Sapa Kiai Asad dalam batinnya. Sosok pemimpin jin yang dulu ditemuinya di episode pertama muncul. Menunduk hormat. Waalaikumsalam Tuan Guru. Musuh telah pergi. Apakah kami harus mengejar mereka sampai ke lautan? Kiai Asad menggeleng lembut. Tidak perlu. Kemenangan sudah di tangan kaum yang hak. Dendam tidak boleh dipelihara. Tugas kalian sudah selesai. Pagar gaib ini, aku buka kuncinya. Kiai Asad mencabut tongkatnya dari tanah. Seketika, angin kencang berputar di tengah halaman, menerbangkan debu dan daun kering. Para santri merasakan udara yang tadinya berat dan menekan berenergi tinggi, tiba-tiba menjadi ringan dan sejuk kembali. Atmosfer angker yang menyelimuti Sukorejo selama perang perlahan memudar, berganti dengan atmosfer damai dan tenang. Kembalilah ke tempat asal kalian. Beribadahlah kepada Allah di alam kalian dengan tenang. Jangan tampakkan diri kalian lagi kepada santri-santriku, kecuali Allah menghendaki. Biarkan mereka belajar bahwa kekuatan sejati ada pada kemandirian dan tawakal, bukan melulu bergantung pada bantuan haib. Pesan Kiai Asad. Pasukan bayangan itu perlahan memudar, seperti asap yang tertiup angin. Ribuan jin muslim itu kembali ke dimensi mereka, meninggalkan Sukorejo sebagai pesantren manusia biasa. Namun dengan sejarah yang luar biasa. Malam harinya, setelah sholat Isya berjamaah di masjid yang baru dibersihkan seadanya, Kiai Asad naik ke mimbar. Ini adalah pidato kemenangan yang paling dinanti. Cahaya lampu minyak ulik menerangi wajah sepuh sang kiai. Semua mata tertuju padanya. Anak-anakku, suara Kiai Asad bergetar menahan haru. Hari ini kita menang, Belanda sudah angkat kaki. Tapi ingat, kata-kataku ini baik-baik. Perang melawan penjajah itu mudah, karena musuhnya terlihat jelas di depan mata. Tapi perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Santri-santri saling berpandangan. Perang apa lagi, Kiai? Perang melawan hawa nafsu. Perang melawan kebodohan. Perang melawan kemiskinan. Dan perang melawan rasa merasa paling benar. Tegas Kiai Asad. Beliau menunjuk ke arah luar jendela yang gelap. Selama perang kemarin, kalian melihat banyak keajaiban. Kalian melihat mortir tidak meledak. Kalian melihat harimau menjaga kita. Kalian merasakan bantuan pasukan haib. Tapi dengarkan Abah. Jangan pernah kalian mendewakan kejadian itu. Itu semua hanyalah maunah, pertolongan dari Allah. Karena kita, dalam kondisi darurat, Kiai Asad menarik napas panjang. Jangan sampai nanti kalian pulang ke kampung halaman, kalian malah jadi dukun yang pamer kesaktian. Jangan jual agama untuk jimat kebal. Santri Sukorejo bukan dicetak untuk jadi tukang sihir, tapi untuk jadi faqih ahli hukum Islam yang berjuang untuk umat. Pagar haib yang paling kuat bukanlah jin, melainkan istiqomah kalian dalam menegakkan sholat dan menjaga akhlak. Air mata menetes di pipi para santri. Nasihat itu menampar sekaligus menyejukkan hati mereka. Mereka sadar, Kiai Asad sedang memurnikan tauhid mereka, agar tidak tergelincir pada kemusyrikan halus pasca perang. Dan satu lagi, tambah Kiai Asad dengan suara lantang. Tanah air ini, Indonesia, adalah warisan para ulama dan syuhada. Darah santri tumpah di Surabaya, di Semarang, di mana-mana. Maka, haram hukumnya bagi santri untuk mengkhianati negara ini. Pancasila itu sudah final. Siapa yang ingin merusak negara ini, mereka akan berhadapan dengan kita, lahir dan batin. Pidato itu ditutup dengan doa bersama. Doa untuk para pahlawan yang gugur, doa untuk keselamatan bangsa, dan doa agar hati mereka tetap ditetapkan dalam iman.
Tahun 2016 berlalu, pesantren Sukorejo tumbuh menjadi salah satu pesantren terbesar di Indonesia. Bangunan-bangunan baru didirikan, ribuan santri datang silih berganti. Kisah tentang pasukan jin dan pagar gaib perlahan berubah menjadi legenda yang dituturkan dari mulut ke mulut oleh para santri senior kepada juniornya di sela-sela waktu mengaji. Ada yang percaya sepenuhnya, ada yang menganggapnya metafora. Namun, setiap kali ada orang yang berniat jahat datang ke pesantren, entah itu pencuri, pembuat onar, atau orang yang memusuhi ulama mereka, seringkali mengalami kejadian aneh. Ada yang berputar-putar bingung di gerbang. Ada yang melihat pesantren itu seperti lautan luas, atau melihat sosok penjaga tak kasat mata. Itu adalah bukti bahwa meski perang fisik telah usai, perjanjian hutan itu tidak pernah benar-benar batal. Kiai Asad Syamsul Arifin, yang kelak dianugerahi gelar pahlawan nasional, telah mewariskan benteng spiritual yang abadi. Di suatu senja, bertahun-tahun kemudian, Kiai Asad yang sudah sangat sepuh duduk di kursi rotan di teras dalam. Matanya menatap ke arah gerbang pesantren yang ramai oleh santri yang lalu lalang membawa kitab kuning. Beliau tersenyum. Di mata batinnya, beliau tidak lagi melihat pasukan jin yang menyeramkan. Beliau melihat pasukan yang jauh lebih hebat. Ribuan santri yang sedang menuntut ilmu, yang kelak akan menyebar ke pelosok negeri, membawa cahaya Islam yang damai. Itulah pasukan penjaga Indonesia yang sesungguhnya. Al-Fatihah. Bisik Kiai Asad menutup kisah panjang perjuangan itu dengan senyuman kepuasan seorang hamba yang telah menunaikan tugasnya. Sobat, kisah pasukan Haib dan Karomah KHR Asad Syamsul Arifin ini hanyalah satu dari ribuan bukti campur tangan langit dalam kemerdekaan Indonesia. Beliau mengajarkan kita bahwa senjata tercanggih bukanlah meriam atau rudal, melainkan takwa dan kepasrahan total kepada Allah. Beliau menyadarkan kita bahwa negeri ini merdeka bukan hadiah, tapi berkat darah para syuhada dan doa para kiai yang menembus arsy. Jangan pernah merasa hebat dengan kekuatan fisik, karena di atas langit masih ada langit. Jika hati Anda bergetar dan rasa nasionalisme Anda mendidih menyimak kisah ini, jika Anda merindukan sosok pemimpin yang tegas, namun penuh karomah seperti Kiai Asad, jangan biarkan video ini berhenti di Anda. Tekan tombol like sekarang juga sebagai wujud terima kasih kita pada ulama pejuang yang telah memagari negeri ini. Share video ini ke grup WhatsApp keluarga dan teman-teman Anda, agar generasi muda tahu bahwa Indonesia dijaga oleh para wali, bukan hanya oleh politisi. Dan bagi Anda yang ingin terus mendapatkan asupan gizi rohani dari kisah-kisah para kekasih Allah yang jarang terekspos, pastikan Anda sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita tutup dengan mengirimkan Al-Fatihah khusus untuk pahlawan nasional kita, KHR Asad Syamsul Arifin. Semoga kita diakui sebagai santrinya kelak. Al-Fatihah. Sampai jumpa di kisah langit selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.